Lucy seorang petugas perpus dan dia suka banget sama pekerjaannya. Suatu hari, cowok cakep bernama Robbie datang ke perpusnya. Mereka sempat ngobrol sebentar, tapi Robbie harus pulang lagi. Saat memasuki ruang baca, Lucy baru tahu kalau buku klasik termahal yang ada di situ udah hilang. Dia menanyai 3 pengunjung, "Apa yang kalian lakukan selama 10 menit terakhir ini?" Rosa bilang, "Aku lagi ngerjain PR." Ricky bilang, "Aku lagi di kamar mandi pas buku itu dicuri." Lalu Viola bilang, "Aku lagi nyari majalah arsitektur untuk bahan karya seniku." Siapa yang nyuri buku itu? Ricky. Alasannya aneh banget kan? Padahal Lucy kan gak bilang kalau ada buku yang dicuri. Setelah ketahuan, Ricky malah kabur dan Lucy langsung mengejarnya keluar. Dia kemudian ngumpet di toko baju wanita. Saat Lucy sampai di ruang ganti, dia ngelihat 3 pasang kaki. Apa kamu bisa ngebantu Lucy menangkap Ricky? Ukuran kakinya kegedean tuh. Mantel biru Ricky juga tergeletak di lantai. Saat Lucy nangkep Ricky, cowok itu janji akan segera ngembaliin buku curiannya asalkan dia bisa nebak teka-teki ini. "Aku gampang disia-siain, tapi nggak bisa dihentikan. Apakah aku?" Beberapa menit kemudian, Lucy bisa nebak. Ricky ngasihin buku itu ke Lucy dan langsung pergi. Memangnya tadi Lucy jawab apa ya? Waktu. Saat Lucy mulai ngecek, ternyata buku itu palsu. Kok bisa? Lihat aja warna dan kualitas kertasnya. Warnanya putih, padahal buku aslinya udah sangat tua. Kertasnya pasti udah menguning kan? Lucy langsung lapor polisi. Di kantor polisi, dia ketemu 3 petugas polisi berseragam. Tapi salah satu dari mereka cuma polisi gadungan. Menurutmu yang mana? Cowok yang paling kanan. Lihat tuh, fotonya terpampang di papan buronan. Petugas polisi bilang mereka akan segera menindaklanjuti laporan Lucy setelah mereka ngeberesin kasus yang lebih serius. Tapi Lucy nggak mau buang-buang waktu dan akhirnya dia melakukan investigasi sendiri. Lucy datang ke pesta khusus untuk para kolektor barang antik kelas atas. Tapi penjaga pintunya ngelarang Lucy masuk karena dia nggak punya undangan. Kemudian Lucy mendekati 3 cowok di tempat parkir. Ketiga cowok itu punya undangan. Jadi rencananya Lucy mau ikut dengan salah satu cowok itu sebagai tamu pendamping. Karena udah pengen banget bikin Lucy terkesan, mereka mulai mamerin mobil baru mereka. Joshua bilang, "Aku suka mobil spesial, jadi aku beli yang ini." Lucky bilang, "Karena masih pemula, aku beli mobil bekas yang murah aja." Sementara Hilman mengatakan, "Aku beli mobil besar karena temanku banyak." Lucy tahu kalau salah satu dari mereka sudah berbohong. Yang mana ya? Joshua, logo di kunci mobilnya nggak sesuai dengan logo mobilnya. Penjaga itu masih ingat sama wajah Lucy dan tetap ngelarang dia masuk. Tapi Lucy nggak mau nyerah gitu aja, jadi dia mulai berjalan ke belakang gedung. Di situ dia ngelihat pintu besi dalam kondisi terkunci dan untuk membukanya, dia perlu password 15 digit angka. Di sebelah pintu dia nemu catatan bertuliskan 3, 2, 8, 5, 4, 1. Apa kamu bisa ngebantu Lucy mecahin passwordnya? Kodenya adalah 222555555551111. Dia cuma perlu memasukkan 3 angka 2, 8 angka 5, dan 4 angka 1. Akhirnya Lucy bisa ngebuka pintu dan berhasil masuk. Di depannya ada 2 kamar cantik dan tiba-tiba dia berpapasan dengan pelayan yang lagi ketakutan. Dia bilang salah satu kamar itu dihuni vampir. Mana yang menurutmu kamar vampir? Yang ini kamarnya nggak punya jendela. Pesta itu berlangsung meriah, musiknya bagus, dan semua tamu ikut terbawa suasana. Rupanya di antara mereka ada pencuri tuh. Apa kamu tahu?
Tangan cewek ini lagi merogoh saku cowok itu. Tiba-tiba Lucy ngeliat Robby, cowok cakep yang dia temui di perpus. Saat Robby ngajak dansa, Lucy bilang, "Oke, tapi kamu harus mecahin teka-tekiku dulu. Mau jarang atau sering dipakai, aku pasti diganti setiap bulan. Apakah aku?" Beberapa detik kemudian, Lucy dan Robby udah unjuk kebolehan di lantai dansa. Emang tadi Robby jawab apa sih? Aku adalah kalender. Lucy mencurigai 3 kolektor ini dan dia langsung menginterogasi mereka. Gina mengatakan, "Tolong dong jangan bahas soal buku. Saya baru aja bangkrut nih. Masa saya harus ngejual semua koleksi buku saya?" Hendra bilang, "Emang dikiranya saya ini siapa? Saya kan cuma pengen beli barang antik dari penjual resmi." Kemudian Ferry bilang, "Kayak aku dong selalu update sama teknologi. Semua barang antik di rumahku aku udah buang jauh-jauh. Rongsokan kayak gitu bikin males aja." Siapa yang udah bohong? Ferry, kalau dia memang gak suka barang antik, kok rompi sama topinya gaya vintage? Tuan rumah pesta mengajak semua tamu menuju ruang makan. Lucy pengen banget duduk sebelahan sama Robby, jadi dia minta tolong Gina untuk tukar posisi. Gina setuju untuk bertukar tempat jika Lucy menjawab teka-tekinya. "Saat kamu nggak tahu aku, kamu semangat banget nyari tahu aku. Tapi setelah tahu aku, kamunya malah move on. Apakah aku?" Tadi kamu nggak nebak korban ghosting kan? Yang benar, teka-teki. Pelayan membawa banyak hidangan lezat, tiba-tiba seorang wanita berseru, "Oh, anting berlianku hilang! Apa kamu bisa bantu dia?" Nyelip di piring keju tuh. Robby ngajak Lucy main game. Di atas meja sudah ada 6 gelas yang berjajar, tapi cuma 3 gelas pertama yang berisi jus. Jadi kali ini Lucy perlu megang 1 gelas aja agar susunannya berselang-seling. Gimana cara dia mecahin teka-teki ini? Ambil gelas kedua, kemudian tuang semuanya ke gelas kelima. Saat para pelayan menyajikan hidangan penutup dan kopi, Lucy ngasih Robby teka-teki ini. "Kamu punya 3 cangkir kosong dan 10 gula batu. Tapi kamu perlu ngebagi gula itu supaya gula di masing-masing cangkir berjumlah ganjil." Ternyata Robby bisa nebak jawabannya. Apa kamu juga bisa? Masukkan 3 gula batu ke cangkir pertama, lalu taruh cangkir kedua ke cangkir ketiga. Kalau sudah, masukin 7 gula batu yang tersisa. Yeay, kamu udah punya 2 cangkir yang masing-masing diberi gula batu ganjil. Saat mau masuk ke toilet cewek, tiba-tiba Lucy ketiduran. Setelah bangun, tahu-tahu dia udah ada di ruangan misterius tanpa jendela. Di depannya ada 1 pintu keluar, tapi ada gergaji mesin besar yang berputar-putar di depan pintu. Untungnya dia nemu panel kontrol di dinding, tapi sistemnya bikin dia kebingungan. Satu saklar bisa nyetop gergajinya, yang satunya bisa mempercepatnya, dan yang satunya lagi bisa nyalain musik rock. Kalau sampai salah pilih, Lucy akan terjebak di ruangan ini selamanya. Saklar mana yang harus dia tekan biar gergajinya mati? Yang ini. Setelah keluar dari ruangan tadi, dia sampai di atap gedung pencakar langit yang mulai runtuh. Untuk kabur dari situ, dia harus naik salah satu lift ini. Kalau milih lift pertama, dia akan jatuh sampai ratusan meter. Tapi kalau dia nyoba naik lift 2, tubuhnya akan langsung beku. Di lift ketiga, ada kutu yang sangat berbisa. Dan di lift keempat, ada nyamuk mutan yang siap siaga nungguin Lucy. 1 gigitan aja bisa bikin dia tertidur selamanya. Lift mana yang harus dia pilih?
Lift ketiga, meski kutunya berbisa, Lucy bisa lebih gampang membuatnya almarhum karena ukurannya kecil. Saat Lucy keluar dari gedung, dia ngeliat regu petugas damkar. Tapi salah satu dari mereka ternyata petugas gadungan. Apa kamu tahu yang mana? Cowok ini. Pada hari Minggu, Lucy menemui Robbie di pusat kota. Tapi malah ini yang dia lihat. Dan hari Seninnya, dia ketemu Robbie lagi. Dan cowok itu kelihatan baik-baik aja. Kok bisa gitu? Robbie seorang aktor dan dia lagi syuting film. Kalau kamu jeli, pasti bisa ngelihat bayangan kamera di sudut kanan bawah, ya kan? Akhirnya Lucy bisa nyantui di taman lagi. Tapi tiba-tiba dia dapat chat dari Robbie, cowok itu pengen ketemu Lucy di perpus. Lucy langsung nyewa mobil via aplikasi online, tapi mobilnya nggak bisa nyala karena harus di-starter dengan password. Saat dia masih kebingungan, sistem mobil ngasih instruksi. Lembut, berbulu, dan menghangatkan. Lantaimu selalu kupakai untuk rebahan. Apa kamu bisa menebak kata sandinya? Karpet. Setelah Lucy tiba di perpus, Robbie ngaku kalau dia udah minta Ricky untuk nyuri buku klasik di perpus waktu itu. Katanya buku itu berisi mantra yang bisa menerbangkannya ke semesta paralel. Dan malahan Ricky udah pergi ke sana duluan. Dia merapal mantranya dan 5 portal muncul di aula baca. Robbie ngajak Lucy untuk masuk ke salah satu portal biar dia bisa bertualang ke sana. Dari portal pertama terdengar suara bising di jalan raya, celoteh burung terdengar dari portal kedua, sedangkan di portal ketiga ada suara gemerisik daun. Lalu suara hujan terdengar dari portal keempat. Ada juga suara ombak yang berasal dari portal kelima. Portal mana yang harus mereka pilih? Portal ketiga, satu-satunya jejak kaki yang ada di lantai mengarah ke portal ini. Robbie dan Lucy sudah ada di depan rawa. Di depan mereka ada kawanan serigala ganas yang terus mendekat. Apa yang harus mereka lakukan? Berlari menyeberangi rawa, diam di tempat sambil nunggu bantuan, atau berjalan perlahan sambil nginjek rumput? Lari bisa sangat membahayakan karena tubuh mereka malah akan terjebak di rawa. Mereka juga nggak bisa cuma duduk manis sambil nunggu bantuan karena kawanan serigala itu sudah dekat. Mereka harus bergerak perlahan dan menggunakan tongkat untuk ngecek jalan.